Langsung aja untuk definisi statistika, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Nah, untuk populasi, yaitu himpunan semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Terus yang terakhir itu sampel. Nah, sampel ini adalah himpunan bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Untuk pengumpulan data, yaitu datanya dapat dikumpulkan antara lain dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, mengolah, atau menggunakan data yang sudah ada. Nah, jadi untuk mengumpulkan atau mengolah data ini bisa digunakan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi. Nah, selanjutnya yaitu penyajian data. Data yang diperoleh dapat berupa data sederhana atau bisa disebut juga dengan data tunggal ataupun data kelompok. Yang pertama ini tabel atau daftar. Nah, kita bisa lihat di situ di slide dinyatakan bahwa data tunggal seperti yang tercantum di slide, dan data kelompok juga ada di situ ya contohnya. Nah, yang kedua itu ada diagram atau gambar. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, yang ketiga ada piktogram. Nah, piktogram ini yaitu bagian yang menampilkan besarnya data dengan menggunakan gambar-gambar. Seperti juga ada diagram lingkaran. Bisa dilihat contohnya di slide selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu histogram dan poligon frekuensi. Nah, ada dua diagram yang biasa digunakan untuk menggambarkan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi digunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan data terkecil dan terbesar. Nah, hal ini bisa disebut juga sebagai range atau jangkauan, sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, menentukan banyaknya interval kelas atau bisa disebut P dengan perkiraan 6 kurang lebih sama dengan P kurang lebih sama dengan 15. Yang ketiga, menentukan panjang kelas jangkauan. Nah, panjang kelas jangkauan ini dibagi dengan banyak interval kelas. Selanjutnya yaitu ukuran pemusat. Ada beragam macam. Yang pertama, mean atau rata-rata, atau bisa disebut M, atau dengan lambang X dengan strip di atas. Nah, mean ini ada yang data tunggal dan ada yang data kelompok. Bisa dilihat contoh soalnya. Untuk yang data tunggal, nilai ujian matematika ANI sebanyak 8 kali adalah sebagai berikut: 8, 7, 8, 8, 9, 7, 10, 8. Rata-rata nilai ujian ANI, maka N sama dengan 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 10 tambah 8 dibagi 8, hasilnya itu 8,125. Berikut ini nilai ujian matematika di kelas 7B MTSN 5 Kuningan yang ditanyakan berapakah rata-ratanya. Kita perhatikan tabelnya, di situ ada nilai X dan frekuensi atau F. Ada nilai 8, frekuensinya itu 7, nilai 7 frekuensinya 9, nilai 6 frekuensinya 19, dan nilai yang 5 frekuensinya 5. Maka jumlah seluruh siswa banyaknya N itu sama dengan 40. Lalu rata-ratanya M sama dengan 8 dikali 7 ditambah 7 dikali 9 ditambah 6 dikali 19 ditambah 5 dikali 5 per 40, hasilnya 6,45.
Yang kedua ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Yang ketiga itu median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Untuk n-nya ganjil, maka mediannya itu sama dengan X 1/2 n ditambah 1, dan untuk n-nya genap, maka mediannya X n/2 ditambah xn/2 plus 1/2. Xn/2 itu adalah data pada urutan ke n/2 setelah diurutkan. Kemudian rumus kuartil untuk data tunggal. Kuartil dibagi 3, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk kuartil 1, jika n-nya ganjil, maka kuartil ke-1-nya adalah nilai ke-1/4 n plus 1 sama dengan xn plus 1. Dan untuk n-nya genap, maka kuartilnya adalah nilai ke-2/4 dikali n plus 2 sama dengan x1/4 plus 2. Lalu Q2, untuk n-nya ganjil, maka kuartil keduanya adalah nilai ke-2/4 dikali n plus 1 sama dengan x2/4 dikali n plus 1. Dan untuk n-nya genap, maka kuartil 2-nya adalah 2/4 nilai ke n/4 ditambah n/4 plus 1 sama dengan 2/4 kali xn/4 ditambah xn/4 plus 1. Lalu yang Q3. Q3 untuk n-nya ganjil, maka Q3-nya adalah nilai ke-3/4 dikali n plus 1 sama dengan x 1/4 dikali 3n plus 1. Dan untuk n-nya genap, maka kuartil ketiganya adalah nilai ke-1/4 dikali 3n plus 2 sama dengan x 1/4 3n plus 2. Kemudian, ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkauan atau biasa disebut rentangan atau rank data. Jangkauan itu sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang kedua, ada kuartil. Kuartil ada 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 itu adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Untuk mencari Q1 dan Q3 untuk data ganjil, mencari Q1 dan Q3 untuk data genap. Selanjutnya ada jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, jangkauan interkuartil di sini dirumuskan QR. Ini adalah ketika kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kuartil atas adalah Q3, kuartil bawah adalah Q1. Nah, sedangkan untuk simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Maaf, di sini tidak sempat dituliskan. Rumusnya adalah QD untuk simpangan kuartil, yaitu 1/2 QR. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, untuk yang pertama ada contoh soal modus. Nah, di sini diketahui datanya masih belum berurutan ya. Ada 2, 3, 4 dan seterusnya, ini sampai 9. Nah, langkah yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu nilainya dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga menjadi 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Nah, dalam kasus di atas, di contoh ini, modus datanya adalah 4. Karena apa? Karena 4 muncul sebanyak 5 kali. Nah, dia munculnya paling banyak ya dibanding nilai yang lain. Nah, kemudian contoh median. Tentukan median dari data berikut ini. Nah, ini yang pertama 3, 10, 9, 4, 5, 8, 8, 4, 6. Nah, cara menjawabnya adalah langkah pertama, data harus diurutkan terlebih dahulu sehingga menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Nah, karena banyaknya datanya ini adalah ada 9 data, n-nya adalah 9, maka ini adalah ganjil jumlahnya. Nah, maka mediannya adalah X, yaitu data, ke dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Nah, N-nya berapa? 9.
9 tambah 1 sama dengan 10, dibagi 2 menjadi 5. Nah, maka mediannya adalah X kelima, yaitu data kelima. Nah, kita lihat pada data yang telah diurutkan, data kelima adalah 6. Nah, maka mediannya adalah 6. Kemudian contoh yang kedua, yaitu data yang jumlahnya genap. Nah, maka mediannya adalah pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya, yaitu menjadi 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Nah, karena banyaknya data ini sama dengan 10, nah maka ini genap. Nah, rumus mediannya adalah median sama dengan data ke 9 ditambah maaf. Data ke datanya ada berapa? Ada 10. 10 dibagi 2 ditambah data ke 10 dibagi 2 atau data kelima ditambah 1. Nah, maka kemudian dibagi 2. Nah, menjadi mediannya adalah data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Yaitu karena data kelima adalah 5 dan data ke-6 adalah 6, maka ini dijumlahkan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 dibagi 2 hasilnya adalah 5,5. Nah, maka mediannya adalah 5,5. Kemudian contoh soal yang pertama adalah tentukan jangkauan dari data 3, 6, 10, 5, 8 dan seterusnya. Nah, tentukan ya jangkauannya. Nah, kita jawab jangkauan atau kita simbolkan R ini adalah data maksimal dikurangi data minimal. Data maksimal berapa? Di situ paling besar yaitu 10 dan data minimalnya adalah 2. Nah, maka jangkauannya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 8. Nah, kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi nilai hasil EBTA dalam bidang studi fisika dari 60 orang siswa MAN jurusan IPA dan perhitungan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, ini datanya ada di tabel ya. Nilainya adalah ada 46, ini frekuensinya 2 orang. Kemudian ada 45, frekuensinya juga 2 orang. Sampai diurutkan sampai paling kecil frekuensi totalnya sehingga menjadi ada 60. Nah, untuk yang pertama titik kuartil 1. Nah, ini kita cari tahu dulu letaknya ada di mana. Nah, untuk kuartil 1, karena kuartil ini adalah dibagi 4, maka menjadi kan kuartil 1 berarti 1/4 dikali banyaknya data. Nah, maka 1/4 dikali 60 ada 15. Nah, maka data yang akan menjadi kuartil 1 ini ada pada data ke-15, yaitu skor 39. Nah, maka I yaitu batas bawah dari skor tersebut dari data itu yang ke-15 yaitu 38,5. FI frekuensinya ini ada 6. Lalu kemudian FKB ini perbandingan frekuensi data tersebut dengan frekuensi data di atasnya yaitu 40. Nah, karena frekuensi data di atasnya ini adalah 30, maka FKB-nya adalah ini 18 dikurangi 30 yaitu 12. 30 kurangi 18 yaitu 12. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja. Q1 sama dengan I ditambah dalam kurung N/4N N/4 dikali N dikurangi FKB dibagi FI. Nah, I-nya adalah 38,50. Nah, sedangkan N/4 dikali N ini adalah 15 tadi yang titik kuartil satunya, dan kemudian FKB-nya adalah 12, maka menjadi 15 dikurangi 12 dibagi FI. FI-nya ini adalah frekuensi dari data skor 39 ini, yaitu ada 6. Nah, maka menjadi 3/6. Hasilnya adalah 3/6 itu 0,5. Nah, ditambahkan dengan
I yaitu 38,5 menjadi kuartil satunya adalah 39. Nah, sedangkan untuk titik kuartil kedua dan titik kuartil ketiga ini tinggal kita cari letaknya, yaitu yang tadi jika kuartil 1 ini angka yang ininya menjadi 1/4. Nah, sedangkan untuk kuartil 2 menjadi 2/4 dikali 60 itu letaknya. Nah, untuk titik kuartil 3 maka menjadi 3/4 dikali 60. Kemudian kesananya sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah contoh tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, datanya ini 20, 35, 50, 45 dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama adalah urutkan data tersebut untuk mencari kuartil atas dan kuartil bawahnya, yaitu sebagai berikut. Ini setelah diurutkan menjadi 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Nah, ini kemudian datanya dibagi menjadi 3. Nah, ini sehingga menjadi kuartil satunya ini datanya dibagi 4. Nah, maka kuartil satunya ini ada di data 30, kuartil 2-nya ada di data 35, kuartil 3-nya ada di data 45. Nah, kemudian di sini kuartil 1 dan kuartil bawahnya ini adalah kuartil 1 dan kuartil atasnya adalah kuartil 3. Dari data tersebut yaitu kuartil 1 adalah 30, kuartil 3 adalah 45. Nah, maka jangkauan interkuartilnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1, yaitu menjadi 45 dikurangi 30, sehingga hasilnya adalah 15. Nah, sedangkan simpangan kuartilnya yaitu Qd sama dengan 1/2 Qr atau setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, maka simpangan kuartilnya adalah setengah dikali 15, yaitu 7,5. Jadi simpangan kuartilnya adalah 7,5.